Shalom saudara, saya datang dalam nama Yesus. Kita sedang berbicara mengenai suatu subjek yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat-sangat memberkatin saya ya, mengenai imam besar kita. Bagaimana kesadaran akan siapa kita di dalam Kristus, siapa Kristus bagi kita. Yesus bikin apa sampai kita kok bisa ada keteguhan, kita bisa ada keyakinan, kita bisa pegang teguh pengakuan iman kita. Ya, ini luar biasa ya. Ya, saya nasihatkan saudara ya, kalau kita belajar satu subjek, ya kan, itu seringkali nggak cukup cuma sekali, saudara. Kita perlu kembali lagi, kita pakai waktu merenungkan. Disitulah saudara akan mengalami manfaat yang luar biasa. Karena firman itu nggak bisa cuman kita seperti pengetahuan biasa. Firman itu pengenalan ya, pengenalan akan Bapa dan Putranya. Dan firman Tuhan itu hidup, seperti pedang bermata dua, memisahkan. Ya kan, kita mengatakan di Ibrani 4, memisahkan roh dari jiwa kita. Karena kita sudah lahir kembali, tapi ada di jiwa kita satu kesadaran karena kejatuhan manusia, kejatuhan kita yang sudah sempat terhilang dari Tuhan. Nah, sekarang kita lahir kembali, tapi dampaknya masih ada di jiwa, dimana kita merasa segala sesuatu berpusatkan sama diri kita, kelayakan kita, jeripayah kita oke nggak di hadapan Tuhan dari diri kita sendiri, ya kan? Nah, itu semua perlu dirubahkan, ya kan, untuk lebih lagi disinkronkan sesuai firman-Nya sehingga kita mengalami kelegaan yang lebih besar. Itu yang disebut sebagai perhentian. Sayangnya di bahasa Indonesia ini ada terjemahannya tidak sesuai konteks. Karena kita yang percaya harusnya kita sudah ada di dalam perhentian itu. Kita sekarang sudah ada di dalam Kristus. Kita sudah ada di dalam posisi kemenangan. Kemenangannya Kristus, yang menang Dia, yang atasi iblis buat kita Dia, yang beli kita Dia, yang tebus kita Dia. Amin, saudara. Kita ini cuman sebagai carang, bagian kita adalah terus-menerus menerima. Itu artinya beriman. Iman tuh menerima. Saudara dan saya, kita dirubahkan jadi lahir baru karena kita beriman, kita terima Yesus. Allah mau seharusnya itu proses dari iman ke iman. Itu ya di Roma 1 pasal 16-17. Inilah kebenarannya Allah. Injil adalah kuasa Allah yang akan menyelamatkan, memulihkan, menyembuhkan, meningkatkan, memerdekakan. Di dalamnya, di dalam Injil, pemberitaan Injil yang benar ya, bukan yang campuran ya. Itu Injil yang benar, ada kuasa Allah. Di dalamnya nyata kebenarannya Allah, bukan kebenaran manusia. Kebenaran Allah yaitu Yesus Kristus, penebusan Kristus. Dia sudah diberikan Allah untuk kita sebagai kebenarannya kita, kelayakannya kita, kekudusannya kita. Di dalam Injil yang benar ada kebenaran Allah, bukan kebenaran manusia. Jadi kalau saudara dengar Injil yang lain, nggak gampang masuk surga. Kalau kamu begini-gini, Allah nggak menolak, nggak menerima saudara, itu bukan Injil. Karena di dalam Injil yang benar, itu kebenarannya Allah itu Yesus. Semuanya dipusatkan sama Yesus, Dia sudah selesai. Dia sudah bangkit bagi pembenaran kita. Ya, ada tertulis orang benar hidup oleh iman. Jadi kebenarannya Allah itu hidup oleh iman, dari iman ke iman. Amin, saudara. Jadi itu sebabnya kita perlu banyak lebih mengerti mengenai imam besar kita, ya kan? Karena hidup kita, nasib kita diwakili oleh imam besar kita. Hidup saudara, nasib saudara selama-lamanya loh, itu diwakili oleh imam besar kita. Yesus imam besar kita, saudara. Amin, saudara. Yesus tuh imam besar kita. Haleluya. Dan imam besar kita sudah keluar, ya kan, dari kematian setelah mengadakan penyucian dosa, setelah menebus kita dari dosa. Dia sudah keluar dalam keadaan hidup. Itu berarti saudara dan saya hanya bisa terus-menerus, ya kan, diberkati, dipulihkan, dilindungi, diselamatkan. Ya kan, terus-menerus jiwa kita ya. Bukan hanya selamat dari kematian kekal, tapi juga dari segala sesuatu. Diluputkan, dipulihkan, diberkatin, disembuhkan, ditebus. Itu satu proses yang harusnya begitu terus. Tapi karena sudah masuk Injil yang lain, kebenarannya manusia, itu sehingga anak Tuhan punya masalah. Padahal kita sekarang, ini contohnya ya,
kita bicara mengenai imam besar, saya akan singkat aja. Saudara harus dengar pengajaran yang selanjutnya, dan saya berdoa untuk saudara, saya nasihatkan untuk saudara dengar betul, balik lihat ayatnya. Amin, saudara, perbarui pikiran saudara. Karena dikatakan di Ibrani 4, karena harusnya kita sekarang sudah jadi satu sama Dia, harusnya tidak susah menerima dari Tuhan. Amin, saudara. Karena kita punya perantara, kita harusnya tidak usah mengalami bencana, maut, ya kan, kutukan seperti lagi dunia. Karena kita sudah ada dalam Kristus. Ini ayat yang Ibrani 4 ayat 3 ya. Saya bacakan. Ini dari bahasa Indonesia yang terjemahannya tidak tepat. Ini keliru sama sekali karena tidak sesuai konteks ya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat berhentian yang seperti ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Nah ini salah penafsiran loh ya, salah terjemahan, bukan salah terjemahan. Kenapa? Karena ini dikatakan ya kan, ini bicara kepada untuk orang-orang Ibrani, orang-orang Israel yang masih di bawah hukum Taurat. Jadi mereka masih di bawah hukum Taurat. Jadi beberapa dari mereka ya tidak mau terima Yesus. Ya kan, mereka masih mau hubungan sama Tuhan seperti di perjanjian lama. Makanya dikatakan, kamu nggak akan masuk perhentianku kalau kamu nggak terima Yesus. Yesus itu perhentiannya kamu. Sudah nggak ada persembahan darah binatang lagi. Sekarang sudah selesai. Karena Yesus itu kegenapan hukum Taurat. Amin. Jadi terjemahannya yang akurat itu harusnya diterjemahkan sebagai begini, saudara. Kita yang percaya, kita telah masuk perhentian itu. Saudara dan saya waktu kita terima Yesus, kita sudah ada di dalam perhentian itu. Kita sudah ada di dalam Kristus. Kita sudah ada di dalam kemenangan. Dia sudah selesai. Kita sudah ada berdiri dan bermegah di dalam kasih karunia Dia, karya Kristus yang sudah selesai. Jadi yang selanjutnya mengatakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Itu untuk adalah orang-orang yang belum mau percaya kepada Yesus Kristus, yang masih mau hidup di bawah hukum Taurat, masih mau dibenarkan berdasarkan kebenarannya sendiri. Amin, saudara. Makanya dikatakan, ya kan, sehingga aku bersumpah dalam amarahku, mereka kan nggak masuk perhentianku. Kita sudah masuk. Kalau dikatakan sih, we who have believed do enter, kita benar-benar sudah ada. Jadi jangan salah menafsirkan. Jadi kitab Ibrani ini adalah untuk orang-orang berbicara sebagian. Isinya ya kan untuk orang-orang yang masih belum mau terima Yesus, yang masih mau dibenarkan harus disunat dulu, harus beginian gitu, harus memelihara hari Sabat dan sebagainya. Terus Yesus mau dimasukkan, tidak bisa. Habis sudah kebenarannya Yesus tuh tidak bisa, itu kebenaran iman. Habis sudah, makanya dikatakan mereka yang sudah percaya, mereka diancam nanti kalau kamu percaya Yesus, kamu nggak boleh bisnis, nggak boleh barang-barangnya diambil, mereka dimasukkan penjara. Makanya dikatakan di Ibrani 10, pegang teguh pengakuan iman kamu jangan menyerah. Itu bicara mengenai orang-orang supaya jangan menyangkali Yesus. Itu tidak boleh diterapkan sama kita, karena kita sekarang sudah percaya, kita sudah berada dalam Kristus. Amin, saudara. Jadi di dalam Kristus ya kan, saudara harus sering-sering baca, saudara. Efesus, Kolose, Roma. Karena Roma mengatakan, Roma 5 ayat 1, kita sudah punya damai sejahtera dengan Allah karena iman, bukan karena perbuatan. Ya kan, melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah memiliki damai sejahtera. Juga dikatakan di Roma pasal 8 ayat 1, tidak adalah penghukuman untuk orang yang berada dalam Kristus. Sekarang saudara itu sudah beda. Kita harus tahu. Jadi kalau ini berbicara kepada orang Ibrani, kita jangan terapkan begitu saja tanpa kita mengerti konteksnya. Ya, sekarang kita bicara mengenai imam besar. Silakan saudara dengar ya kan video saya mengenai imam besar yang melanjutkan, karena di Ibrani 4 kan ini dikatakan bagaimana firman itu seperti pedang. Ya kan, pedang bermata dua.
ya kan, yang akan memisahkan. Tapi di situ katakan biarlah kita diligent, untuk kita sungguh-sungguh masuk dalam perhentian. Kalau kita sekarang masuk itu bukan kitanya secara roh masuk, jiwa kita rajin, yaitu apa? Kita perbarui pikiran kita, karena kita harusnya lebih lagi mengerti, kita perbarui pikiran bahwa kita sudah di dalam Kristus. Jadi kalau kita masuknya dalam konteks kita rajin untuk masuk perhentian, kita bukannya karena kita belum, tapi karena kita secara roh sudah, tapi jiwa kita masih gelisah. Saya merasa masih belum kudus. Saya merasa kayaknya Tuhan jauh dari saya. Saya merasa sendirian. Saya merasa nggak dikasihin. Itu semua jiwa kita yang masih harus perlu diperbaruin. Dan itu hanya bisa oleh firman-Nya. Kitanya secara roh, posisi kita yang kekal, kita sudah jadi satu sama Kristus, kita sudah ada di dalam perhentian. Tapi kita perlu rajin sungguh-sungguh, bukan supaya Tuhan kasih, bukan supaya kita masuk dalam perhentian Dia seolah kita belum, kita sudah, tapi jiwa kita harus disinkronkan supaya jiwa kita nggak jadi penghalang untuk menerima dari Allah. Sudah mengerti ya? Ingat, jiwa kita belum diselamatkan loh. Yang sudah masuk itu roh kita sudah jadi satu sama Kristus. Kita sudah ada dalam perhentian. Segala sesuatu tuh janji Allah ya dan amin. Kita sudah diberkati dengan segala berkat. Tapi jiwa kita, yaitu perasaan-perasaan itu ya, masih merasa belum kudus, belum layak, masih rasa najis, masih rasa kurang, kayaknya Tuhan masih bisa marah lagi sama saya. Nah itu jiwa kita tuh masih harus diperbarui oleh firman Kristus. Amin saudara, silakan saudara dengar dan saudara renungkan, dan biar kita terus-menerus lebih mengerti posisi kita, karena kita sekarang sudah jadi satu sama Kristus, kita sudah ada dalam perhentian, kita bisa lebih masuk lebih lagi sehingga jiwa kita tidak jadi penghalang dan kita boleh mengalami kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkatin. God bless.